Halo guys, kali ini saya akan mereview sebuah film action yang mengisahkan perjuangan sebuah tim kepolisian dalam memberantas narkoba. Oke, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Oke, kalau sudah, kita bahas filmnya. Film dimulai dengan seseorang yang sedang didata oleh petugas karena sebuah kasus kriminal. Dan orang itu adalah seorang polisi yang bernama Greg. Kerjanya Greg itu mirip seperti Buster guys. Saat itu dia sedang mengejar penjahat yang melarikan diri dengan motor curian. Penjahat itu berhasil melarikan diri dari kejaran Greg dan teman-teman. Sedangkan motor curiannya ditinggalkan begitu saja. Greg, nama polisi itu, membawa motor itu ke kantor polisi, namun sebelum ke sana dia akan melakukan observasi dulu ke sebuah markas pengedar narkoba. Salah satu penjual narkoba berhasil ditangkap, namun temannya datang membantunya. Greg dan temannya, yaitu Anthony dan Yas, terpaksa harus melakukan tindak kekerasan terhadap penjahat itu karena penjahat itu melawan. Greg kemudian membawa pengedar itu ke dalam mobil dan teman-teman pengedar itu berlari mengejar mereka. Anthony mendapatkan informasi keberadaan si pengedar dari Amel. Amel adalah informannya Anthony. Di pagi harinya, Greg melaporkan pekerjaan ke atasannya yang bernama Jerome. Jerome mengemukakan bahwa kerugian akibat dari penangkapan Piat, si pengedar, itu lebih besar daripada keuntungan yang mereka peroleh. Greg dan teman-temannya kemudian berpatroli kembali di kota terdekat. Hingga di pinggir jalan, mereka bertemu dengan penjual rokok murah. Dan kemudian mereka menuju ke sebuah swalayan. Di sana Greg mengintai pedagang yang menjual barang ilegal. Barangnya itu berupa hewan kura-kura. Sesampainya di mobil, Greg diberitahu temannya bahwa ada pencurian. Greg dan teman-temannya segera menuju ke TKP. Sesampainya di TKP, Greg dihadang kelompok kriminal. Greg disuruh temannya dari kantor untuk menghentikan pengejaran. Greg pun meninggalkan tempat itu. Ketika tiba di markas, Greg mengobrol dengan Jerome, teman Greg yang menyuruh Greg menangkap pencopet yang berbaju merah. Greg kemudian mengejar pencopet itu dengan dibantu temannya. Mereka berhasil menangkap pencopet itu di sebuah rumah. Pada saat Greg bertamu ke rumahnya Yas, istrinya Yas melahirkan. Mereka pun membawanya untuk menolong. Yas dan teman-temannya merayakan kelahiran putranya. Jerome menawari Greg untuk mengungkap sindikat pengedar narkoba di daerah utara. Daerah utara merupakan daerah yang dihuni oleh para pengedar kelas kakap, dan daerah itu disebut sebagai daerah terlarang karena berbahaya. Dan Greg menerima tawaran dari Jerome. Menurut Amel, lingkungan di daerah utara merupakan lingkungan yang berbahaya. Di sana itu kehidupannya berlaku hukum rimba. Untuk sebuah informasi tentang jaringan narkoba di sana, Amel meminta syarat 5 kg barang haram sebagai bayarannya. Jerome tidak mau menyediakan barang itu untuk Amel, dan karena itulah Greg dan teman-temannya harus mencarinya sendiri. Keesokan harinya, Greg dan temannya menangkap
bocil yang merusak sebuah mobil. Greg terus mengumpulkan ganja itu untuk Amel hingga malam. Hingga suatu ketika mereka didatangi 3 orang penjual narkoba yang marah karena ganja para pelanggannya disita oleh Greg dan kawan-kawan. Greg dan para penjahat itu bertengkar sampai mengeluarkan pistol dan mereka pun disuruh pergi dari daerah itu. Yas marah pada Anthony karena keadaan mereka terancam. Yas tidak setuju dengan Anthony yang akan mengumpulkan ganja. Para polisi di daerah utara diserang oleh kriminal dan mereka meminta bantuan timnya Greg. Namun Greg tidak membantunya. Jacques, temannya Greg, marah kepada Greg karena ia tidak ditolong. Greg menjelaskan kenapa ia tidak menolongnya. Setelah mengetahuinya, Jacques pun membantu timnya Greg untuk mengumpulkan. Pada keesokan harinya, Amel memberitahu Anthony bahwa bos mafia akan berkumpul di sebuah tempat. Para mafia itu akan datang sambil membawa ganja dalam jumlah yang besar. Yas dan Greg memantau para kriminal dari atas gedung. Bos mafia itu datang dengan menggunakan mobil kuning. Di dalam mobil itu terlihat ganja yang banyak, dan Greg menginstruksikan teman-temannya untuk bergerak mengikuti pengedar yang memakai sweater dan topi warna hitam. Greg menyuruh Anthony untuk menemui pengedar. Anthony pun masuk ke daerah Blok M untuk menemui pengedar dengan diikuti oleh pergerakan teman-temannya yang berada di lautan dan daratan. Dan pasukan Greg pun mulai bergerak. Namun sebelum Anthony bertemu dengan si pengedar itu, salah satu kriminal mengetahui Anthony sebagai polisi. Kriminal itu pun berteriak memberitahu teman-temannya bahwa ada polisi yang datang. Si pengedar pun melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Anthony mengejarnya, namun tas si pengedar dioperkan ke temannya yang berkaos biru, dan pengejaran pun beralih ke kriminal berbaju biru. Yas yang melihat kriminal berbaju biru itu, dia pun mengejarnya ke dalam gedung. Yas terkurung di dalam gedung. Di sana ia bertemu dengan seorang anak yang ditemani oleh Greg dan Anthony masuk lewat atap gedung untuk membantu Yas. Tak disangka anak kecil itu juga ternyata kriminal dan ia melukai Yas dengan sebuah pisau. Tak lama kemudian, Greg dan Anthony sampai di tempat Yas berada. Di beberapa kamar, Greg dan Anthony diserang para kriminal. Greg dan Anthony akhirnya sampai di tempat persembunyian mafia itu. Sementara itu, Yas yang terluka keadaannya semakin buruk. Greg melemparkan granat gas ke para kriminal itu. Tak lama kemudian, Jacques dan teman-temannya datang dan menangkap para kriminal. Greg dan teman-temannya berhasil mengamankan barang haram itu dan mereka pun keluar dari gedung itu untuk pergi dari sana. Ketika berada di dalam mobil, Anthony dan teman-temannya diserang para kriminal. Sesampainya di markas, Greg dan teman-temannya disambut dengan gembira oleh teman-teman. Anthony menemui informannya yaitu Amel untuk menepati janjinya membayar informasi dari Amel dengan barang haram. 2 bulan setelah penyergapan, Greg ditemui detektif dan rumah Yas digeledah polisi. Greg dan timnya dituduh kasus pemerasan dan perdagangan narkoba. Jerome dan Greg diinterogasi hakim tentang kasus pengumpulan narkoba.
Jerome mengatakan bahwa ia tidak tahu Greg dan timnya mengumpulkan narkoba. Yas ditahan di sel karena kasus narkoba bersama Greg dan Anthony. Anthony diminta pengacaranya untuk memberitahu informannya Anthony, yaitu Amel. Namun Anthony tidak memberitahukannya. Greg menyerang sipir karena dia tidak diizinkan untuk ke rumah sakit. Jacques dan teman-temannya menemui istrinya Yas untuk menghiburnya. Istrinya Yas ingin Jacques menolong Yas dengan cara mengakuinya bahwa Jacques dan teman-temannya juga mengumpulkan narkoba. Tapi Jacques tidak mau. Nora, istrinya Yas, menemui Yas di penjara dan menanyakan keadaannya. Sementara itu keadaan Greg semakin menyedihkan. Yas mengajak Anthony untuk menyelamatkan Greg. Anthony pun memberitahu pengacara bahwa informannya adalah Amel. Setelah menyerahkan informannya, Greg dan teman-temannya dibebaskan dari penjara. Yas kini bergabung dengan serikat polisi dan Anthony bekerja sebagai perawat penjara. Sedangkan Greg bekerja menjadi seorang polisi pamong praja. Dan film pun selesai.